Bayangkan sebuah kota besar, megah, penuh dengan cahaya, pelabuhan yang ramai, dan peradaban yang sangat maju. Namun kota itu hilang dalam sekejap, ditelan oleh lautan tanpa meninggalkan jejak yang pasti. Inilah kisah Atlantis, kota misterius yang sudah ribuan tahun jadi bahan perdebatan para ilmuwan dan sejarawan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jarang sekali dibahas. Apakah mungkin Atlantis yang hilang itu sebenarnya adalah kota dari kaum Nabi Nuh, kaum yang ditenggelamkan oleh banjir besar, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran? Kisah Atlantis pertama kali muncul dari seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam tulisannya, Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau besar dengan peradaban yang sangat maju. Atlantis disebut memiliki istana megah, pelabuhan luas, kapal perang yang perkasa, serta kekayaan alam yang luar biasa. Namun, Plato juga menulis bahwa dalam satu malam saja, Atlantis hilang, tenggelam ke dasar lautan akibat bencana dahsyat. Sejak saat itu, kisah Atlantis terus diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak yang percaya Atlantis benar-benar ada, namun lokasinya masih misteri. Ada yang mengatakan berada di Samudera Atlantik, ada yang menduga di Laut Mediterania, bahkan ada pula teori yang menyebut di Nusantara. Yang menarik adalah, kisah tenggelamnya Atlantis ini sangat mirip dengan kisah kaum Nabi Nuh yang binasa karena banjir besar. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang penuh kesombongan dan kedurhakaan. Nuh berdakwah selama beratus-ratus tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera besar, sebuah kapal raksasa, dibangun di daratan yang jauh dari laut. Kaumnya menertawakan, mengejek, bahkan menghina Nuh. Namun pada akhirnya, banjir besar itu benar-benar datang. Air memancar deras dari bumi, hujan turun tanpa henti dari langit, dan seluruh permukaan bumi ditutupi air. Kaum Nuh yang sombong binasa ditenggelamkan, sementara Nuh dan orang-orang beriman selamat dalam bahtera. Kisah ini jelas sangat mirip dengan gambaran hilangnya sebuah kota besar akibat air, sama seperti Atlantis. Beberapa peneliti modern berpendapat bahwa kisah banjir besar yang muncul di berbagai budaya di dunia, sebenarnya berasal dari satu peristiwa yang sama, banjir Nabi Nuh. Di Mesopotamia, ada kisah banjir Gilgamesh. Di Yunani, ada kisah banjir Deukalayan. Di India, ada kisah banjir Manu. Bahkan di Nusantara, ada kisah gunung tenggelam dan banjir besar dalam tradisi masyarakat kuno. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau sebenarnya seluruh cerita itu merujuk pada peristiwa yang sama? Atlantis bisa jadi hanyalah nama lain yang digunakan Plato untuk menggambarkan kaum yang hilang itu. Kesamaan yang mencolok antara Atlantis dan kaum Nabi Nuh adalah 1. Peradaban maju dan makmur. Kaum Nuh memiliki kehidupan yang megah sebelum azab datang. 2. Tenggelam karena air. Dalam satu malam, Atlantis hilang. Kaum Nuh pun ditenggelamkan dalam banjir. 3. Diceritakan lintas budaya. Kisah ini tersebar luas, meski dengan nama yang berbeda. Bukti ilmiah modern pun menunjukkan adanya jejak banjir global di lapisan bumi. Fosil hewan laut yang ditemukan di pegunungan, hingga endapan purba yang menandakan pernah terjadi air bah dahsyat. Banyak teori bermunculan. Ada yang meyakini Atlantis berada di Samudera Atlantik, sesuai dengan namanya. Ada pula yang mengatakan di Laut Mediterania, di sekitar Yunani, Malta, atau Pulau Santorini. Namun, ada peneliti Indonesia yang menyebutkan bahwa Atlantis mungkin ada di Nusantara, karena kesamaan geografis dan catatan sejarah maritim kuno. Sementara dalam Islam, Al-Quran tidak menyebutkan dengan pasti lokasi kota kaum Nuh, namun Allah menyebutkan bahwa bahtera Nuh akhirnya berlabuh di Bukit Judi, yang kini diyakini berada di wilayah Turki. Jika begitu, mungkin kota kaum Nuh berada di sekitar Timur Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kisah itu sampai ke Yunani,
lalu ditulis Plato dengan nama Atlantis. Ada perbedaan besar antara cara Islam dan mitologi menggambarkan bencana ini. Dalam mitologi Yunani, Atlantis hancur karena bencana alam atau murka dewa-dewa. Namun dalam Islam, kaum Nabi Nuh binasa karena azab Allah akibat kesombongan mereka. Atlantis dipandang hanya sebagai tragedi alam, sedangkan dalam Al-Quran, banjir Nabi Nuh adalah tanda kebesaran Allah dan pelajaran bagi seluruh manusia. Disinilah letak perbedaannya, kita tidak hanya melihatnya sebagai kisah masa lalu, tetapi juga sebagai peringatan spiritual. Sampai hari ini, pertanyaan besar masih ada, apakah Atlantis benar-benar sebuah kota yang pernah ada, ataukah Atlantis hanyalah versi lain dari kisah banjir Nabi Nuh yang menyebar ke berbagai bangsa? Mengapa hampir semua peradaban kuno memiliki kisah tentang banjir besar? Apakah itu bukti bahwa banjir Nuh benar-benar terjadi dan meninggalkan jejak dalam ingatan manusia di seluruh dunia? Misteri ini masih belum terpecahkan. Namun yang jelas, baik kisah Atlantis maupun banjir Nabi Nuh sama-sama memberi pesan, tidak ada peradaban yang abadi, kecuali yang berpegang pada kebenaran Allah. Kita belajar bahwa sebesar apapun peradaban manusia, secanggih apapun teknologi yang dimiliki, jika manusia lupa pada Sang Pencipta, maka semuanya bisa hilang dalam sekejap. Atlantis mungkin hanyalah sebuah nama, tetapi banjir Nabi Nuh adalah sebuah kepastian yang dicatat dalam Al-Quran. Dan mungkin saja, Atlantis yang diceritakan Plato adalah cerminan dari kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah. Pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah belajar dari kisah itu, ataukah kita sedang berjalan di jalan yang sama, penuh kesombongan dan lupa pada Allah? Tulis di kolom komentar jawaban menurut kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita misteri Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.